strategi, punya teknik bagaimana supaya siswa itu dengan sendirinya, dengan kesadaran. Nah, ketika itu sudah kita dapat, kita juga harus sabar menunggu. Maka tidak bisa atau sulit kalau kita harus komit dalam satu waktu. Tidak bisa kita paksakan. Artinya daring, pokoknya jam sekian sampai jam sekian semua harus selesai. Nggak mungkin, Bu Anita. Faktanya kan. Nah, maka kita toleran karena PTK itu tidak kaku. PTK itu bagaimana tindakan kita sebagai guru supaya kita dapat dalam PJJ ya, supaya kita dapat menyaring sebanyak mungkin respon, kalau bisa 100%, kalau bisa. Tapi faktanya kan ya tidak bisa, jujur aja kalau saya. Kalau Bapak Ibu ada yang bisa, udah luar biasa itu, luar biasa banget. Faktanya saya belum pernah 40 siswa hadir semua, belum pernah. Pasti ada aja 1-2. Memang mereka tuh hadir di GCR, tapi ketika kita meet, kan maunya meet kan, maunya seperti ini kan. Makanya ini nggak bisa saya menjelaskan, makanya tadi mohon maaf nih, saya langsung Bu Elis, coba Zoom bisa nggak? Karena kalau tidak ketemu begini, terjadinya salah konsep kan, salah paham. Makanya dalam kesempatan ini walaupun singkat, kita coba sama-sama mengerti kalau daring itu kita kesulitan. Maka kita kombinasi antara daring dengan luring. Itu kan? Itu satu. Kalau daring kesulitan, luring juga kesulitan. Tapi kita kombinasi keduanya, combine. Daringnya kita pakai Meet atau WA, ya, Google Meet atau WA. Tapi di situ kita menjelaskan trik-trik, kita fokuskan tindakannya di situ. Tindakan kita di situ. Misalnya inquiry, ya bagaimana caranya supaya peserta didik penasaran dan dia tidak lari lagi. Yang terjadi, alhamdulillah, pengalaman ini saya berbagi pengalaman. Dengan sesekali Google, itu mereka langsung datang. Bu, maaf, saya tadi nggak bisa meet, boleh nggak Bu diulang? Nah ini udah suatu progres yang luar biasa ini. Ya, sementara pelajaran lain, bukan sombong, tapi mohon maaf. Sementara pelajaran lain masih ada yang, ini anak nggak pernah hadir, nggak mau, ini bla 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 gitu. Tapi di pelajaran kita, mereka yang, Bu, maaf, saya tadi ini, saya tadi, gitu. Boleh nggak Bu saya ngulang? Oh boleh, sangat boleh. Nih, bahkan saya kirim materi khusus buat dia. Nih, Ibu kirim videonya. Langsung ya, kamu buka. Bu, saya minta waktu. Oke, gitu. Nah, terus ketika praktek nih. Jadi kita lah. Itu tindakan yang jangan lupa Bu Anita, Bu Elis, dan siapapun yang sedang melaksanakan tindakan dialog di WA itu kita screenshot. Itu nanti kita masukkan di lampiran. Ini bukti bahwa aktivitas itu meningkat di situ. Respon itu ada. Dan nanti di akhir hasil pasti berbeda ya. Kalau memang dengan nilai 20 itu akan menjatuhkan yang lain, cobalah si anak tadi yang nilai 20 tadi coba diberi kesempatan lagi. Kalau saya Bu Anita, kalau saya nih ya, ketika saya berikan kuis, karena kuis kan bukan satu-satunya indikator yang kita angkat kan, indikator itu banyak, kita bisa lihat catatannya, kita bisa lihat di WA kelompoknya, dia aktif nggak diskusi di kelompok, gitu kan, kita bisa lihat misalnya rangkuman catatan dia dan sebagainya, itu bisa kita lihat sebagai nilai keterampilan, nilai pengetahuan, jadi tidak satu-satunya hanya kuis. Namun di dalam kuis, kalau saya strateginya, nih ya, Ibu buka kuis mulai dari jam 9 misalnya, sampai jam 4 sore. Silakan, kamu cari waktu. Tuh. Kemudian, saya lihat malam.
Wah, ini belum. Saya panggil dulu. Ini belum. Gimana? Apa kesulitan kamu? Iya Bu, saya ini. Nah, besok saya buka lagi. Jadi tidak per jam Bu Anita. Saya tidak per jam, tapi saya buka per hari. Kalau malam saya lihat masih ada yang belum respon, besok saya buka lagi. Atau bahkan kalau ada yang nilainya masih kurang memuaskan, tapi dia bertanya, ini saat ini, alhamdulillah, sudah ada yang bertanya. Bahkan sudah ada yang bisa koreksi saya. Saya senang sekali, saya bangga sekali. Karena berarti mereka benar-benar belajar. Kan tujuan kita itu kan. Belajar itu adalah proses mental, ya. Ini konsep konsep pembelajaran. Proses mental yang tidak teramati dari kegiatan di luar, tetapi hasilnya bisa dilihat. Hasilnya itu adalah perubahan sikap. Dari sikap nggak mau tahu, tiba-tiba dia berubah menjadi punya rasa ingin tahu, itu berarti metode inquiry sudah berhasil. Seperti itu. Saat ini sudah mungkin hampir berakhir PJJ ya, tapi saya sudah mendapatkan siswa-siswa yang selalu aktif bertanya, Bu, tadi soal Ibu di sini kok kuncinya ini Bu? Padahal kalau saya dapat ini ya dari materi, nah berarti dia sudah lihat materi saya. Ada lagi yang dengan sopan, Ibu mohon maaf saya menanyakan soal nomor sekian, kan jawabannya ini ya Bu. Tapi di situ kok salah. Oh iya Bu, oh iya nah oke Ibu lihat lagi. Jadi ayo kita bantu, kita welcome ya dengan acuan mereka itu kita welcome, kita layani. Oke, Ibu yang salah. Kadang-kadang kan memang kita suka tangan saya tuh ngeklik A, tiba-tiba yang kena kegeser ke B itu. Oke, jadi kita jelaskan apa yang mereka masukkan itu sangat senang mereka. Mereka tuh sangat bangga. Jadi sudah sampai ke tingkat itu, sudah sampai ke tingkat membuktikan bahwa peserta didik itu bukan cuma merespon biasa saja, tapi dia sudah benar-benar ada proses mental sehingga dia bisa menyalahkan saya. Itu Bu Anita. Jadi kita lihat aja, dan kalaupun tetap nanti nilai dia jelek, nggak masalah. Kan yang lainnya, indikator yang lainnya kan banyak gitu. Dan kalau nggak salah nih, PTK-nya Bu Anita itu meningkatkan respon belajar ya. Kalau nggak salah tuh. Nah, respon jadi asal dia sudah respon positif. Jadi hasil ya efek samping istilahnya kan. Nah, di sini yang perlu bagaimana cara kita membidik kualitas pembelajaran dari respon peserta didik itu. Jadi ada peserta didik yang begini, wah ini hebat, wah ini bagus itu. Nah itulah kita screenshot ya, WA percakapan dengan mereka. Kemudian hasil itu juga bisa kita lampirkan semuanya ada di lampiran. Terus pada waktu kita sesekali meet, kita ambil dokumentasi kan, nah itu kan juga bisa kita letakkan di lampiran. Jadi tidak ada masalah bahwa dengan PJJ kita tidak bisa melampirkan dokumentasi atau tidak bisa mengambil data. Justru semua itu kita buat. Bahkan saya bangga, ternyata ketika saya minta peserta didik saya untuk membuat mind map, ada salah satu yang justru lebih canggih dari saya. Dia cari sendiri cara-cara membuat mind map. Terus izin, Bu, boleh nggak Bu kalau mind mapnya saya buat digital? Nah, oke, bagus sekali, Ibu senang. Dia benar-benar ciptakan. Jadi dia pakai aplikasi digital, dia bikin mind map, tapi isinya pemikiran dia. No problem dong. Itu bagus Bu Anita. Jadi hal-hal yang begitu tuh yang orang bingung. Kalau di tesis ya
skripsi, tesis, disertasi itu kan perlu menggunakan statistik. Sekaligus nih Bu Elis ya, sekaligus saya jawab pertanyaan Bu Elis tadi. Jadi PTK ini tidak seperti disertasi atau tesis yang harus menggunakan statistika yang rumit, misalnya seperti SPSS sekian atau Risrael sekian atau apalah yang sekarang saya udah nggak ngikutin lagi ya. SPSS sudah sampai 36 kali ya. Saya udah nggak ngikutin lagi. Pak Anggiat tuh yang baru saja disertasinya. Selamat ya Pak Anggiat ya, Pak Dokter Anggiat. Itu mungkin yang di sininya masih banyak. Tapi sekarang muncul aplikasi-aplikasi lain seperti misalnya dalam penelitian ada Medley ya Pak Anggiat ya. Mandele. Atau ada apalah itu banyak sekali itu aplikasi yang dilontarkan juga ditampilkan juga di LPMP. Saya ngikutin semuanya. Nah, tapi kita punya komit satu bahwa PTK itu adalah penelitian tindakan guru di kelasnya. Jadi, tidak harus mengikuti teori-teori terbaru yang begini dan begitu. Bagus kalau mengikuti, tapi kita bisa merubah, ya. Kita bisa memperbaiki mutu pembelajaran di kelas kita. Itulah sudah PTK yang luar biasa. Itu loh Bu Anita. Oke ya, bisa diambil benang merahnya? Ya. Iya, Bu Lilik. Bisa Bu Lilik, Iya. langsung kita eksekusi nanti masukkan saran dari Bu Lilik. Berarti kalau pertanyaan lagi izin Bu Lilik ya, kalau saya kan menelitinya respon positif, berarti seperti Bu Lilik sampaikan tadi, di kelas saya juga ada Bu yang bertanya mengenai kuis Japri gitu ya. Bu, bukannya soal nomor ini adalah jawabannya ini, ada tuh Bu 2 orang juga. Namun yang satu jawabannya memang dia yang salah, satu lagi memang saya yang salah gitu. Nah itu dalam respon berarti secara kualitatif kita bahasakan dulu, baru taruh di lampiran screenshotnya gitu ya Bu ya? Iya, SS-nya kita taruh di lampiran, di kolom kalau Ibu ambil draft dari dari GCR kita ya, dari classroom kita, kan ada draft PTK itu. Nah itu kan ada di catatan lapangan. Ada Bu. Ada. Nah itu nanti screenshot kita taruh di situ. Itu termasuk catatan lapangan itu pertanyaan-pertanyaan itu. Ini kita bahas, kita narasikan pada siklus keberapa, pada pertemuan keberapa itu terjadi kan? Atau di refleksinya boleh, atau di pengamatannya boleh kita jelaskan itu. Sampai-sampai ada peserta didik yang bla 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 gitu ya Bu Anita ya. Nah itu kemudian nanti catatan lapangan, kita boleh tulis note di situ. Lihat catatan lapangan halaman sekian misalnya. Nah screenshotnya kita taruh. Itu bukti valid kan? Nyata gitu. Itu cara PTK itu. Jadi jangan bayangkan